Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini berbicara seputar tata kelola inovasi di dalam birokrasi. Mengapa ini penting diulas? Karena kata kunci yang saat ini harus dipahami dan dilakukan oleh birokrasi adalah bagaimana melakukan berbagai macam inovasi. Baik dalam inovasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, regulasi, maupun inovasi yang berkaitan dengan bagaimana terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya mengatasi berbagai macam komplain, tetapi juga mampu merespon apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat dalam situasi dan kondisi yang saat ini dihadapi. Ya. Karena itu, mungkin sebelum saya bicara banyak mengenai bagaimana tata kelolanya, perlu sedikit pengetahuan kita mengenai apa sih perbedaan antara ciptaan, temuan, dan inovasi. Ya. Nah, penciptaan, temuan atau penemuan itu secara konseptual bisa dijelaskan berfokus pada konsepsi ide. Sementara inovasi itu mencakup seluruh proses di mana ide-ide baru tersebut digunakan secara produktif, ya. Jadi karena tidak semua individu itu bisa disebut sebagai inovator. Juga tidak semua inovator itu adalah kreatif sebagai individu, tetapi dia harus berkolaborasi. Jadi inovator itu harus berkolaborasi dengan yang lain, ya. Nah, semua inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan itu adalah inovasi. Karena inovasi itu adalah pengenalan yang disengaja dan spesifik terkait tentang apa yang baru, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau mengatasi masalah masyarakat secara lebih efektif. Nah, ini memang ada kaitannya dengan masyarakat, karena kalau dunia bisnis itu ada sedikit perbedaan pemahaman mengenai inovasi di sektor publik maupun di sektor swasta. Jadi inovasi itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini juga membutuhkan style kepemimpinan dan manajemen yang relevan di semua tingkatan organisasi. Inovasi itu lebih dari sekedar memiliki ide baru. Inovasi itu mencakup proses untuk mengenalkannya dengan sukses atau mewujudkannya dengan sesuatu dan dengan cara yang baru atau berbeda. Tentu ini berkait dengan bagaimana mengubah ide menjadi produk atau layanan yang berguna, lebih praktis, dan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, seperti juga yang digambarkan oleh alam, kebanyakan perubahan terjadi secara bertahap, ya. Inovasi itu mencakup peningkatan bertahap atas gagasan dan bentuk produk dan layanan yang ada. Nah, perubahan ini memunculkan kebutuhan tentu, seperti saya katakan tadi, seorang pemimpin yang cenderung membawa perubahan. Jadi kalau mau mendorong birokrasi itu inovatif, maka kepemimpinan juga yang dipakai oleh para pemimpinnya itu adalah kepemimpinan yang inovatif. Nah, itu yang saya kira perbedaan penting yang harus kita ketahui. Nah, kenapa penting tata kelola inovasi itu? Karena sebenarnya memberikan kerangka acuan, ya, atau aturan main untuk semua kegiatan yang terkait dengan inovasi. Karena itu tata kelola inovasi itu berperan sebagai cara menetapkan semua aspek legitimasi dengan mendefinisikan dan membatasi peran, ya, berbagai pemain di dalam inovasi, terutama berkait dengan siapa yang benar-benar bertanggung jawab dan memiliki seluruh proses inovasi itu.
Ini persoalan who-nya, siapanya. Nah, siapa yang bertanggung jawab atau bagian mana dalam struktur organisasi itu dari proses ini yang diserahi tugas dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah berkait dengan apa yang melegitimasi alokasi tanggung jawab itu diberikan pada orang maupun unit tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, berperan sebagai apa? Ya, ini menetapkan tujuan menyeluruh agar efektivitas dan efisiensi di dalam pemanfaatan sumber daya dan upaya mencapai hasil yang sudah ditentukan itu dapat dicapai dengan cara menentukan siapa yang memutuskan alokasi sumber daya itu. Tentu bicara mengenai jenjang jabatan, di level mana yang menentukan alokasi sumber daya yang digunakan di dalam melakukan inovasi. Yang ketiga adalah mengusulkan metode untuk menangani jika dalam proses inovasi itu terjadi konflik. Nah, seperti apa resolusi konfliknya itu sehingga tidak berkepanjangan. Misalnya lintas fungsi ataukah antar unit organisasi dan fungsi. Dan menentukan bagaimana kompleksitas dan ambiguitas yang terjadi di dalam pengelolaan inovasi. Dan peran yang keempat adalah siapa yang berjanji untuk menjamin ya bahwa inovasi-inovasi itu akan termanfaatkan ya, khususnya kepada para pemangku kepentingan, apakah itu kepada masyarakat, kepada pegawai, atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tata kelola inovasi, paling tidak 4 faktor yang harus kita perhatikan. Dan yang paling mendasar itu berkaitan dengan bagaimana birokrasi mengembangkan kapabilitas ya, daripada ASN-nya. Karena itu berkait dengan bagaimana ASN ini tingkatkan kreativitasnya atau skill-nya ya. Yang kedua adalah mindset ya. Mindset yang tidak lagi bekerja business as usual ya, tetapi harus memiliki nilai-nilai baru yang berlomba untuk berinovasi. Dan tentu ujung daripada mindset dan perilaku itu, nilai itu adalah berupa perilaku-perilaku yang adaptif dengan inovasi. Itu yang faktor yang sangat mendasar. Nah, dari sini baru kita mulai kemudian bagaimana membangun sebuah visi dan strategi yang memang birokrasi itu bottom line-nya adalah strategi. Disertai dengan visi inovatif yang jelas dan mampu dicerna oleh ASN yang ada di dalamnya. Karena itu perlu ditindaklanjuti dengan bagaimana mendesain ya proses kerja yang memang mengedepankan inovasi. Bagaimana menyusun misi organisasi yang inovatif dan mendiseminasi sampai ke level bawah bahwa inovasi itu sebuah kebutuhan dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi daripada birokrasi. Yang ketiga saya kira setelah kita membangun visi dan strategi yang tepat adalah bagaimana menemukan peluang-peluang ya, inovasi-inovasi yang kemungkinan kita bisa hadirkan. Karena itu caranya dengan semua pihak harus bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak terartikulasi di masyarakat. Itu yang saya sering sebut dengan birokrasi yang responsif. Jadi bukan sekedar merespon tuntutan, tapi jauh sebelum masyarakat itu menghendaki sebuah layanan, pemerintah sudah lebih dulu mengetahui apa kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan dalam masyarakat kini dan ke depan. Saya kadang mencontohkan itu bagaimana teknologi handphone ya, di mana hampir dalam setahun itu 2-3 kali melakukan upaya-upaya perubahan dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh handphone karena betul-betul menawarkan solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, karena itu
kebutuhan yang tidak terartikulasi ini harus bisa diterjemahkan ke dalam produk maupun layanan dari birokrasi. Karena itu menghendaki juga kemudian penciptaan upaya-upaya baru, cara-cara baru untuk bisa menerjemahkan kebutuhan yang tidak terartikulasi itu. Dan bagaimana kemudian birokrasi secara struktural, secara proses itu bisa setiap tahapan itu mampu meningkatkan nilai tambah. Sehingga penting dibangun strategi rantai nilai, value chain, supaya baik organisasi yang berperan sebagai struktur yang secara lini menghasilkan produk, tetapi bagaimanapun juga unit-unit lain yang berperan sebagai pendukung itu mampu memberikan pengayaan terhadap fungsi-fungsi yang secara langsung menghasilkan produk. Nah, ini kemudian kebutuhan yang tidak terartikulasikan dengan baik ini itu harus diterjemahkan lalu kemudian dihasilkan berupa ide-ide baru yang kemudian harus mampu dipromosikan. Ya, jadi berbagai macam tipe-tipe inovasi itu harus mampu disosialisasikan dan dipromosikan tidak hanya kepada internal birokrasi tapi juga kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian ide-ide ini harus memasuki tahapan yang keempat, yaitu mengeksekusi. Nah, di sini kemudian ide-ide tadi itu harus didesain sedemikian rupa dalam bentuk berbagai macam proyek-proyek inovasi, bagaimana prosesnya, sehingga itu menjadi portfolio bagi birokrasi terkait dengan berbagai macam hasil inovasi yang memberikan dampak yang baik. Tata kelola inovasi itu harus mampu menyediakan kerangka ya bagi seluruh aktivitas yang tentu berhubungan dengan inovasi. Karena itu tanggung jawab pimpinan adalah bagaimana mampu mendefinisikan peran dan cara bekerja yang terkait dengan proses inovasi. Berikutnya adalah bagaimana mendefinisikan alur kewenangan, alur pengambilan keputusan, dan komitmen daripada seluruh ASN untuk tetap berinovasi. Yang ketiga adalah mendefinisikan tanggung jawab utama dari para pelaku. Menetapkan seperangkat nilai-nilai yang mendasari semua orang di dalam birokrasi itu berupaya di dalam mewujudkan inovasi. Nah, tata kelola inovasi itu harus menyediakan sebuah kerangka bagi seluruh aktivitas yang tentu berhubungan dengan inovasi. Karena itu tugas pimpinan adalah yang pertama bagaimana mendefinisikan perannya dan cara bekerja terkait dengan proses inovasi. Yang kedua mendefinisikan alur kewenangan, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan tetap mendorong setiap orang dalam birokrasi untuk berkomitmen melakukan inovasi. Yang ketiga mendefinisikan tanggung jawab utama dari para aktor-aktor yang terlibat di dalam inovasi. Yang keempat adalah menetapkan nilai-nilai apa yang mendorong, memotivasi orang sehingga berkeinginan untuk melakukan inovasi. Ini tentu harapannya nanti menjadi sebuah nilai-nilai budaya berinovasi. Yang kelima adalah bagaimana pimpinan mampu mendefinisikan seperti apa harapan yang akan terwujud ketika inovasi itu mampu diwujudkan secara berkelanjutan. Yang keenam adalah bagaimana pimpinan mampu mendefinisikan bagaimana sebenarnya yang dikatakan inovasi itu berhasil atau tidak. Di awal tadi saya sudah menjelaskan perbedaan tadi ya. Kemudian yang ketujuh yang tak kalah pentingnya adalah tentang pengalokasian anggaran untuk seluruh proses yang berkaitan dengan upaya melahirkan inovasi.
Nah, yang kedelapan adalah bagaimana pimpinan mampu mengatur, menyeimbangkan, dan memprioritaskan kegiatan inovasi itu lintas unit yang ada di dalam birokrasi. Berikutnya adalah menetap seperti apa yang relevan, serta mekanisme komunikasi yang digunakan, terutama berkaitan dengan upaya mengkomunikasikan keputusan yang sudah diambil. Nah, bagaimana pengorganisasian dari tata kelola inovasi itu tentu harus memperhatikan beberapa elemen penting. Pertama tentu seperti dikatakan di awal adalah aspek strategi. Nah, jika birokrasi ingin bergeser ke birokrasi yang inovatif ini, maka tentu strateginya harus tertuang di dalam visi, misi, arah kebijakan yang tentu dikehendaki masyarakat, termasuk keunggulan dari inovasi yang ingin dilakukan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat ketika birokrasi melakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Untuk mendukung strategi itu dibutuhkan struktur. Tentu di sini berkaitan dengan pembagian kewenangan, mekanisme kerja dan koordinasi, serta peran unit-unit yang ada di dalam birokrasi. Setelah struktur, kita bicara mengenai proses. Nah, ini bicara bagaimana peran-peran baik unit antar unit, individu maupun antar individu, menyusun secara baik proses pengintegrasiannya. Bagaimana informasi dan ide itu serta pengetahuan bisa mengalir dengan baik antar individu maupun antar tim dan bahkan antar unit organisasi. Nah, tak kalah pentingnya dalam mendorong motivasi para inovator dalam birokrasi adalah aspek penghargaan. Nah, jadi penghargaan ini harus mencerminkan keadilan ya, motivasi bagi para pelaku dalam inovasi itu yang melalui kompensasi. Dan yang terpenting juga adalah aspek orang ya, stafnya di sini. Bagaimana pimpinan mampu melakukan proses seleksi, kira-kira siapa-siapa yang berperan di dalam mendukung kerja-kerja tim di dalam menghasilkan inovasi. Bagaimana disusun mekanisme umpan balik terkait dengan kinerja dan pencapaiannya. Bagaimana proses pembelajaran yang tentu harus berkelanjutan dalam rangka untuk terus menghasilkan berbagai macam inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi membangun visi, misi ya, dan strategi inovasi itu, maka birokrasi harus mampu merefleksikan dan secara eksplisit menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu adalah mengapa birokrasi harus berinovasi? Tentu ini harus dijawab ya, melalui upaya memberikan pemahaman baik buruknya ketika tidak melakukan inovasi. Karena inovasi yang bersumber dari keinginan pimpinan semata itu akan mengalami kegagalan ketika maksud dan tujuan daripada inovasi itu tidak bisa dipahami dengan baik sampai ke level individu yang terlibat dalam inovasi. Sehingga harus mampu dijelaskan dampak buruk dan manfaat yang diterima ketika inovasi itu dilakukan. Nah, karena itu harus mampu dijelaskan manfaat apa yang bisa kita harapkan dari inovasi. Dan kira-kira apa dampak hukuman yang mungkin didapatkan jika gagal berinovasi bagi birokrasi yang diserahi tugas tersebut. Nah, pertanyaan penting, di mana harus berinovasi? Nah, ini tentu bicara unit ya, unit-unit organisasi. Apakah itu di unit yang berperan atau birokrasi yang berperan sebagai birokrasi utama dalam menyelesaikan program-program prioritas pembangunan daerah, atau juga harus inovasi di organisasi yang sifatnya mendukung ya, perangkat-perangkat daerah yang berperan menjadi perangkat daerah utama untuk mensukseskan berbagai program prioritas pembangunan. Lalu pertanyaan penting, kira-kira di bidang apa ya fokus inovasi itu dilakukan
sehingga mampu memperkuat strategi yang sudah disusun lebih awal. Nah, tentu kalau sudah menentukan fokusnya, kira-kira berapa banyak yang diperlukan, ya. Dan tentu timingnya, gitu kan? Apakah tidak hanya dari sisi jumlah, tapi waktu untuk menghasilkan inovasi itu apakah penting untuk juga ditentukan. Dan yang terakhir saya kira ini terkait dengan manajemen risiko, ya. Risiko apa yang kira-kira ditanggung ketika melakukan inovasi, dan seberapa banyak sumber daya yang siap digunakan dan komitmen untuk dipenuhi, gitu ya, sehingga inovasi itu bisa berlangsung. Nah, tata kelola inovasi ini memerlukan kemampuan yang harus dibangun, yakni kemampuan menemukan peluang untuk inovasi seperti saya sebutkan di atas, menemukan hal-hal yang tidak terakumulasi, terartikulasi sebelumnya, sehingga mampu melahirkan inovasi. Yakni kemampuan untuk menemukan masa depan. Ini disebut dengan learning from the future, gitu. Ini sebenarnya titik lemah daripada birokrasi, karena tidak mampu menemukan apa yang seharusnya dilahirkan oleh inovasi, oleh birokrasi. Ini berbicara memang persoalan kemampuan pembelajaran. Jadi kemampuan untuk melacak mengenai di mana saja dan dari berbagai kebijakan atau program yang sinyalnya mungkin sudah out of date, gitu ya, sehingga perlu untuk diperbarui. Dan bagaimana kemudian birokrasi dan ASN-nya itu menemukan tren-tren atau kecenderungan di masyarakat yang memerlukan upaya-upaya perbaikan dari birokrasi. Tentu harus mampu melihat bagaimana perilaku masyarakat berkaitan dengan kebutuhan nyata kepada pemerintah, preferensi masyarakat yang mereka miliki, dan kira-kira sejauh mana teknologi mampu mendukung upaya-upaya kita untuk merespon keinginan masyarakat itu. Jadi karena itu, selain harus mampu menemukan masa depan, birokrasi juga harus mampu meninggalkan masa lalu atau escape from the past. Nah, ini biasanya birokrasi itu cenderung mengagungkan masa lalu, padahal situasi dan kondisi sudah sangat berubah dibandingkan dengan masa lalu. Sehingga harus betul-betul meninggalkan cara-cara business as usual. Karena itu birokrasi harus mampu membangun kejelian, dalam arti bagaimana proses yang kompleks itu mampu dikumpulkan, seperti apa situasi masyarakat yang sebenarnya ingin kita artikulasikan di dalam berbagai macam inovasi yang tentu disertai dengan keberadaan teknologi yang mampu mendukung. Karena itu dibutuhkan pegawai yang memiliki sikap terbuka dan rasa ingin tahu terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemampuan lain saya kira adalah membuka kemungkinan adanya pembentukan unit organisasi yang khusus agar lebih fokus untuk mampu mencerna dan mengidentifikasi apa perubahan-perubahan yang tren dimunculkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di dalam aspek eksekusi tadi, di faktor yang keempat itu, maka pihak manajemen harus mampu menjawab beberapa pertanyaan penting yang harus dieksplorasi. Lebih-lebih tentu dalam kaitan dengan pertama tadi, bagaimana cara berinovasi yang lebih efektif. Nah, ini tentu berkaitan dengan arah kebijakan, strategi, kegiatan apa, kemudian bagaimana struktur birokrasinya, bagaimana prosesnya mendukung itu, bagaimana pemanfaatan teknologi, apalagi juga berkaitan dengan SDM yang berkualitas untuk mensupport itu, sehingga kerja-kerja inovatif bisa lebih efektif. Yang kedua adalah pendekatan apa yang harus kita adopsi untuk mampu memenuhi tujuan-tujuan inovasi yang ditentukan. Nah, yang ketiga, bagaimana memobilisasi organisasi agar supaya tantangan-tantangan itu bisa kita anulir atau paling tidak meminimalisir, sehingga target-target inovasi itu bisa dicapai. Nah, aspek lain adalah dengan siapa berinovasi. Tentu ini pemilihan ASN-nya. ASN yang tentu relevan dan kompeten dengan
inovasi-inovasi yang ingin dilahirkan. Aspek lainnya adalah apa tujuan, ruang lingkup, proses, strategi, dan pendekatan inovasi mana yang efektif kita akan gunakan. Nah, pertanyaan berikutnya yang sangat penting adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek inovasi yang diusung itu. Nah, ini saya kira merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus bisa dijawab ya, berkaitan dengan proses eksekusi. Nah, dalam kaitan dengan tata kelola inovasi ini ada beberapa memang soft skill yang harus dimiliki ya, dan dikembangkan dalam kaitan dengan berinovasi. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan penginderaan kepada masyarakat. Jadi memahami secara hierarkis preferensi-preferensi atau pilihan-pilihan dari masyarakat yang berkembang, dan bagaimana kemudian preferensi-preferensi itu bisa kemudian diakomodasi ya, sehingga proses untuk mewujudkan dalam bentuk inovasi itu bisa dilaksanakan. Nah, di sini tentu bicara mengenai teknik-teknik apa yang harus dipelajari, termasuk teknologi yang bisa mendukung itu, riset-riset terus bisa dilakukan, dan seterusnya. Soft skill lain adalah bagaimana manajemen harus mampu mempersiapkan mekanisme evaluasi dan validasi terkait dengan ide dan konsep inovasi. Karena tentu, katakan tadi, tidak semua ide itu bisa berwujud inovasi. Tapi betul-betul harus ide dan konsep itu bisa divalidasi sehingga layak untuk digarap dalam sebuah proyek inovasi. Menyaring dan berupaya untuk melakukan peringkat ya terkait ide-ide dan konsep-konsep yang dihasilkan itu dengan mendesain semacam satu proses untuk melakukan seleksi itu, termasuk menyusun strategi kriterianya ya, kriteria yang dimaksud sebagai inovasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, soft skill lain yang sangat penting adalah bahwa berinovasi itu bukanlah pada level individu, tapi level tim. Karena itu perlu ada soft skill terkait dengan manajemen tim. Dan berupaya untuk menciptakan budaya dan proses yang mendorong terjadinya kolaborasi di dalam proyek-proyek inovasi, baik antar individu, antar tim, maupun antar lintas unit organisasi. Nah, mempromosikan nilai dan perilaku juga penting di dalam mendukung inovasi. Karena itu nilai dan perilaku yang penting adalah bagaimana nilai perilaku itu berorientasi kepada pengguna ya, atau kedekatan dengan kebutuhan masyarakat. Rasa ingin tahu ya, keterbukaan terhadap dunia luar, dan menyerap ide-ide baru. Nilai-nilai baru tersebut juga terkait dengan harus berani mengambil risiko. Tentu ini tidak mudah dilakukan bagi seorang staf tanpa itu didukung oleh pimpinan. Jadi ini yang menjadi kendala birokrasi karena kita itu tidak berani mengambil risiko. Yang memiliki nilai risk taker, yang adalah menghindari risiko, tetap mempertahankan zona nyaman. Nah, ini harus dibangun, terutama berkaitan dengan bagaimana birokrasi itu memiliki toleransi terhadap kegagalan. Karena birokrasi saat ini itu sangat tidak mengendaki adanya kesalahan, karena itu berefek pada inefisiensi dan inefektivitas daripada target-target yang sudah ditentukan. Karena itu, kegagalan itu harus menjadi feedback untuk terus melakukan upaya-upaya pembelajaran dari kegagalan. Ini menjadi harus dibangun nilai baru di dalam birokrasi. Nilai lain adalah kerja tim dan kolaborasi di semua hierarki dalam organisasi dan termasuk unit-unit yang ada dalam birokrasi. Nah,
nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneurship ini penting untuk dibangun, jangan terus dikembangkan atau dipertahankan sikap ya lakukan saja. Nah ini kan sikap maupun nilai yang tidak mendukung inovasi gitu. Nah kemudian profesionalisme juga penting untuk dibangun dan dikembangkan, terutama ketika diberi tanggung jawab dalam sebuah proyek inovasi. Terutama berkaitan bagaimana menghormati waktu, mengoptimalkan anggaran yang diberikan, kecepatan dalam bekerja, dan ada perasaan sense of urgency gitu, urgen ya. Jadi merasa penting untuk dihasilkan ini inovasi karena akan banyak mereka menghendaki dampak positif dari inovasi yang dihasilkan. Nah, tak kalah pentingnya dalam menata atau tata kelola inovasi adalah dukungan regulasi. Karena itu di dalam birokrasi harus bisa dibangun berbagai macam regulasi dan pasal-pasal terkait dengan tata kelola inovasi. Paling tidak 4 elemen yang berbeda dan saling melengkapi. Yang pertama berkait dengan aturan ya, legitimasi yang bisa mendefinisikan pertama dalam regulasi itu siapa yang memiliki apa, siapa yang melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan apa yang melegitimasi alokasi tanggung jawab. Ini merupakan aspek 4 aspek penting yang harus bisa terakomodasi di dalam kerja-kerja birokrasi lewat regulasi yang bisa mensupport kegiatan inovasi itu. Nah inilah beberapa aspek penting yang penting untuk kita tahu manakala kita ingin menjadikan dan bersepakat bahwa situasi kondisi ini yang terjadi kini dan ke depan bahkan sulit diprediksi, maka kata kunci yang penting bagi birokrasi adalah melakukan inovasi. Nah, bagaimana tata kelola inovasi di dalam birokrasi itu? Inilah yang kita bahas kesempatan ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan ingatkan lagi bagi teman-teman yang menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan sampai jumpa dengan tema lain. Salam reformasi birokrasi.